Era modern membawa tantangan tersendiri. Meskipun hidup dengan segala kemajuan teknologi dan globalisasi, wanita Gorontalo tetap mempertahankan tradisi dan warisan leluhurnya. Wah. Maju satu langkah, turun juga satu langkah. Wah, beneran turun nih. Tradisi merawat kecantikan itu memang tidak pernah punah dari dulu sampai sekarang. Nah ini, saya sekarang mau mencari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat masker. Cuma karena di hutan memang harus melewati jalan yang seperti ini nih. Lumayan terjal juga. Kakak, tungguin ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wow! Wow! Turun lagi. Gorontalo memiliki kondisi geografis yang khas. Wilayahnya terdiri dari daerah pesisir dan daerah pegunungan yang membentang di sepanjang pantai barat Pulau Sulawesi. Kontur tidak rata ini tidak menjadi halangan bagi wanita Gorontalo untuk menemukan bahan ramuan kecantikan kulit. Dari tempatnya aja udah menantang seperti ini. Benar-benar miring sekali, jadi kita harus berpegang dengan batang yang kuat. Jangan sampai yang rapuh. Situ ya, Kak? Iya. Ini baru nih, definisi beauty is pain beneran. Nih, tumbuhan yang pertama kita cari, ini namanya adalah bangle. Yang diambil itu bagian bawahnya seperti buahnya. Cuma ini tuh kalau dari aroma mirip seperti kunyit. Tapi dari warnanya tuh tidak terlalu kuning. Jadi putih ke kuning sedikit aja. Kita kumpulin lagi ya, yang banyak. Zingiber purpureum adalah salah satu jenis tanaman rimpang yang juga merupakan keluarga dari tanaman seperti jahe dan lengkuas. Tanaman ini dikenal dengan khasiat rimpangnya yang manjur digunakan dalam berbagai keperluan. Kakak. Wah. Nah, tuh di depan situ ada lagi. Cuma sulit nih. Lumayan. Wah! Ini lagi yang kita cari-cari. Kamu bisa turun? Sini oper. Ada lagi di sini. Tapi kayaknya yang ini lebih banyak deh. Kelihatan dari daunnya. Seperti halnya dengan beberapa tanaman rimpang lainnya, ukuran daun berhubungan dengan ukuran rimpang yang dihasilkan. Semakin besar dan sehat daun tanaman bangle, semakin besar kemungkinan rimpang di dalamnya. Ini dapat bangle yang ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya. Memang random aja ya kita bisa menemukan bangle ini karena bangle ini termasuk tanaman liar. Dan jadi dia bisa tumbuh di sembarang tempat. Kebetulan ini tumbuhnya di tanah yang miring, jadi kita harus lebih ekstra lagi. Udah bersih? Oke, kita kumpulin lagi di sini ya. Bukan hanya mengandalkan satu bahan, kami masih harus mencari tumbuhan lainnya, supaya manfaat dari kombinasinya semakin terasa. Ini tapi bukan kunyit, ini temu mangga. Nah ini nih, temu mangga namanya. Nih kelihatan dari warnanya itu bukan kuning, tapi lebih ke putih. Padahal kalau dari daunnya itu mirip dengan kunyit. Jadi kita hampir ketipu tadi. Temu mangga putih digunakan sebagai ramuan alami kecantikan karena mengandung sejumlah senyawa aktif yang baik untuk kesehatan kulit. Cukup ini berarti ya. Kakak, kita sambil jalan turun. Hati-hati ya turunnya. Selagi saya dan Kak Nena mencari rimpang, kedua teman lainnya memetik beberapa daun sebagai pelengkap.
Salah satunya adalah daun nilam. Patchouli atau daun nilam terkenal dengan karakteristiknya yang khas. Adanya aroma tanah yang hangat, manis, dan sedikit aroma rempah. Wajar saja jika tanaman ini sangat populer dalam produk parfum dan aromaterapi. Irma, tolong cari akan daun kunyit di situ lah. Iya, nanti bagian. Terakhir, kami juga memanfaatkan daun kunyit untuk menggosok tubuh. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan, ini sekarang ditumbuk dulu, dihancurkan, dan hancurkannya juga digabungin antara bangle dan juga temu mangga. Aromanya benar-benar langsung keluar. Enak banget, wangi. Jadi bikin tubuh juga wangi ya, Kak. Dengan cara ditumbuk, partikel rimpang menjadi lebih halus dan mudah meresap ke dalam kulit, memberikan efek yang lebih merata sehingga manfaat dari masker bisa lebih optimal. Kakak, ini badannya sudah jadi. Sini, kita pakai bareng-bareng. Kalau sudah ditumbuk dan seperti ini jadinya, namanya adalah badaa. Dan memakaikan masker ke wajah, mogi badaa. Nah, makanya ini sekarang kita mau langsung aja ditempelin ke wajah. Katanya sih khasiatnya memang bagus, bisa mencerahkan kulit, terus antibakteri juga, melembabkan. Terlihat kan dari wajah kakak-kakaknya nih, cantik-cantik semua. Kedua jenis rimpang ini dikenal dalam pengobatan tradisional dan perawatan kecantikan karena sifat alaminya yang dapat menyehatkan kulit. Kombinasi ini memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi, bermanfaat untuk kulit yang rentan terhadap jerawat. Kandungan kurkuminnya juga dapat membantu mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit. Makanya jangan lama-lama, kalau nggak nanti kuningnya tuh nempel di wajah. Ayo kita sambil bilas ya. Rasanya emang seger banget. Gimana? Kira-kira saya udah glowing apa belum? Biasanya setelah maskeran itu nggak lupa mukanya tuh digosok-gosok pakai daun nilam yang tadi sudah diambil. Nah ini nih, ada daun nilam, ada juga daun kunyit. Oke, ini kakak. Daunnya dicabik-cabik kasar untuk menggosok kulit tubuh. Selain di tangan bisa di wajah. Sebagai antibakteri. Iya, antibakteri. Kulit memiliki lapisan pelindung alami yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dan melindungi kulit dari paparan bakteri, polusi, serta faktor lingkungan lainnya. Itulah sebabnya ritual ini hanya boleh dilakukan seminggu sekali supaya kulit tidak kering. Gimana kak? Sudah bersih mukaku? Iya, cantik. Berhasil berarti ya? Iya. Rasanya memang senang sekali saya bisa mempelajari ilmu baru tentang rahasia kecantikan wanita khas Gorontalo. Udah bahan-bahannya tradisional, mudah ditemukan, hasilnya juga luar biasa, nggak kalah dengan yang memang dijual di toko-toko. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cerahnya langit Gorontalo dan jernihnya perairan Teluk Tomini menjadi penyemangat misi diving saya hari ini. Tak hanya menikmati keindahan bawah airnya saja, tapi saya juga akan menyingkap bukti sejarah. Pagi ini rasanya excited sekali karena sebentar lagi saya akan mengeksplor lautan yang ada di Gorontalo. Tentunya akan menguji adrenalin karena di bawah ini akan ada bangkai kapal Jepang yang sudah ada dari tahun 1942.
Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya saya tiba di spot pertama. Setelah beberapa menit menyelam, suhu air mulai menurun. Dari kejauhan, saya melihat buritan kapal menukik ke bawah. Akhirnya, saya dan tim sampai di titik kapal Jepang yang karam. Tak hanya mendokumentasikan, saya juga mencatat keanekaragaman biota laut yang hidup di sekitar kapal Jepang ini. Kapal yang karam di perairan Gorontalo ini diyakini adalah kapal pengangkut milik Angkatan Laut Jepang yang terlibat dalam berbagai operasi selama perang. Luar biasa, rasanya tadi benar-benar challenging banget karena Japanese Shipwreck kebetulan itu ada di kedalaman start from 28 meter. Jadi 28 meter itu cuma sampai propellernya aja karena dia bentuknya miring. Nah, sampai bawahnya lagi itu sampai kedalaman 50 meter. Jadi benar-benar dalam banget. Biota laut di kapal karam Jepang ini menjadikan situs penyelaman di Gorontalo sangat menarik. Tempat ini adalah ekosistem yang unik, menghadirkan kolaborasi cerita sejarah dan kehidupan laut yang memberikan pengalaman penyelaman yang luar biasa. Udah selesai dari Japanese Wreck akhirnya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke titik selanjutnya yaitu Swirling Steps. Nah, di sana itu kita bisa ngelihat Salvador Dali yang merupakan karang endemik dari Gorontalo. Makanya saya penasaran banget nih. Tiba di spot kedua, saya semakin tak sabar ingin membuktikan cerita tentang keindahan spot ini. Terumbu karang ini dinamai Salvador Dali karena bentuknya yang menyerupai pola spiral dan lekukan-lekukan tak biasa, seperti karya seni surrealis dari seniman Salvador Dali. Itu dia tadi, Salvador Dali, benar-benar karang endemik yang ada di Gorontalo. Tadi sih kalau dilihat memang unik. Itu kalau misalnya secara detail saya lihat, mirip seperti sarang semut. Betul ya? Terumbu karang ini termasuk jenis karang Porites yang biasanya berbentuk padat dan bercabang. Namun, di Salvador Dali, bentuknya menjadi sangat tak terduga. Seakan-akan ada sentuhan seni surrealis di sini. Karang-karang ini juga menjadi habitat bagi beragam spesies ikan, nudibranch, dan makhluk kecil lainnya. Salvador Dali Coral menjadi endemik di Gorontalo karena beberapa faktor alami yang unik di perairan Teluk Tomini. Dari segi ukuran cukup besar ya. Saya pikir tadi 2 meter, tapi ternyata setelah diukur, itu berapa tadi Om? Tadi setelah dilakukan pengukuran, itu panjang. Faktor geologis termasuk jenis batuan, sedimen, dan kemiringan dasar laut di sekitar Teluk Tomini menciptakan lingkungan khusus yang tidak umum di tempat lain. Tapi sayangnya tadi kita cuma ketemu sama satu Salvador Dali karena memang mau lanjut tapi arusnya kencang, jadi mau nggak mau kita harus balik karena nanti akan beresiko. Sebenarnya ada banyak ya jumlahnya. Ada. Dan ini salah satu yang terbaik juga, salah satu yang ukurannya besar. Jadi saya merasa sangat beruntung sekali. Terumbu Salvador Dali bukan sekadar lokasi penyelaman. Ini adalah galeri seni alami yang hanya bisa kita temukan di Gorontalo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Supaya lebih aman, makanya buayanya mau direlokasi di tempat yang jauh dari pemukiman warga.